Hadirin yang dirahmati Allah, kalau mau kaya, kalau mau sukses, kalau mau jaya, kalau mau menang, kalau mau hebat, sebenarnya ada cara gampang betul. Gampang banget. Tinggal mau apa enggak, itu aja. Tentu ada banyak cara, ada banyak jalan, ada banyak pintu, ada banyak strategi. Iya, tapi kita harus tahu pintu, cara, strategi, jalan yang satu ini cuman dimiliki oleh kita, enggak dimiliki oleh umat yang lain. Pakai. Apa diantaranya? Apa bentuknya? Apa model dan macamnya? Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Udah itu aja. Sederhana. Ente mau kaya, ya banyak jalannya. Banyak jalannya. Yang orang lain juga bisa jalan itu. Tapi jalan yang satu ini cuman punya kita. Di dalam surah An-Nur misalnya Allah mengatakan wa in tuti'uhu tahtadu. Kamu mau apa kata Allah? Nanti aku yang bawa. Kamu mau kemana? Nanti aku yang bawa. Kamu jadi apa? Aku yang bawa. Aku berikan jalannya, aku siapkan jalannya, aku berikan kekuatannya, aku siapkan kekuatannya, dan aku yang akan memimpin kalian semua. Sayangnya kita cara ini justru yang ditinggal. Kita ngikutnya cara orang lain. Sederhana, asli sederhana. Benerin yang wajib, hidupin yang sunnah. Begitu aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu doang, masa susah? Terus jangan ngerjain sholat zuhur kecuali ada qobliyah ba'diyah. Itu aja. Ntar asar qobliyah lagi gitu. Maghrib qobliyah ba'diyah, isya qobliyah ba'diyah. Ntar menjelang malam nih, ya udah jangan tidur dulu, bacalah dulu Al-Mulk, sholatlah serakaat witir gitu, jaga-jaga besok nggak bangun langsung subuh. Tapi yang begitu doang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada satu anak muda miskin, nggak bisa bayar kontrakan, boro-boro punya motor, naik ojek nggak punya duit. Kita lihat ya, adu cepet coba. Kalau cerita kaya, adu cepet sama jalan yang satu ini, adu cepet. 2018 awal datang ke majelis kami dengan izin Allah, duduk sama seperti bapak-bapak semua, duduk, nggak nyamperin saya, nggak datang kepada saya, nggak cium tangan sama saya, nggak foto, nggak, cuman megang doang. Oh begitu, dah gitu.
Oh siap, udah gitu. Nih ya, ini anak muda miskin, udah beristri, nggak bisa bayar kontrakan, boro-boro beli motor, naik ojek juga nggak punya. Terus dia jabanin tuh, dia betulin tuh yang wajib, yang fardu dia betulin. Berjamaah, 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 berjamaah. Gak ada yang gak berjamaah. 2 tahun, Pak. Nggak ada pagi yang lewat. Duha 8 rakaat. Bainal adzan wal iqamat, minta kaya, minta kaya, minta kaya, minta kaya. Orang ngomel sama saya. Ente mah kalau ceramah kaya. Ya saya balik marah lagi sama dia. Emangnya enak melihat saudara miskin? Kamu bisa bantu apa sama saudara kamu yang miskin? Bikin dia jadi kaya. Emangnya saya ngajarin korupsi? Saya ngajarin datang ke yang maha kaya kok. Minta kaya sama dia yang maha kaya. Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa, Senin Kemis puasa. Dipol, digaspol. Sehari 4 surat. Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Sholawatnya dihajar sama dia sampai bikin checklist. Dia bikin checklist, mana yang dia kerjain, mana yang enggak. Yang enggak dia bayar besoknya. 2 tahun, Pak. Dan awal marah dia melakukan itu, dia bilang, kalau nanti sukses ya Allah, pertemukan saya di Masjid Nabawi. Kata dia nih, kalau nanti saya sukses ya Allah, pertemukan saya di Madinah, di kotanya Rasul. 2019 subuh saya keluar dari hotel. Hari pertama saya ada di Madinah di tahun itu. Begitu saya keluar, dia melihat, ya Allah, Ustaz Yusuf gitu. Dia pelok saya, waktu itu belum ada corona, pelok cium tangan tuh, nangis. Terus dia cerita, Ustaz, ingat nggak? Ustaz ngomong, di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada kekayaan, di balik sunnah ada kemenangan, di balik sunnah ada keberhasilan, di balik sunnah ada kemudahan, kesenangan, keamanan, ketentangan, ketenangan, kebahagiaan. Ada semua. Ingat Ustaz? Iya. Alhamdulillah Ustaz, makasih udah ngajarin saya, kata dia. Ustaz, percis doa saya dikabul Allah. Terus dia cerita nih sambil masuk ke Masjid Nabawi. Praktis dia bilang, dia nggak melakukan apa-apa, itu aja. Benahin yang wajib, hidupin yang sunnah. Sebisanya, semampunya, tapi bukan seadanya, tapi sekuatnya. Apa yang terjadi, Pak? Dia cerita, Ustaz, hari ini saya membawa 8 keluarga saya pergi umrah, 4 bisnis. Ayo, adu cepet lu dagang. Ayo, adu cepet ente dagang. Tentu orang yang cuma duha kalah sama pedagang yang duha juga. Kalah, Pak. Iya, bukan lawannya. Tapi kalau yang kerja, yang dagang nggak duha, terus lawan yang duha, tetap lewat, Pak. Boleh jajal. Boleh jajal. Ada orang punya sawah banyak. Ini ada orang nih cuman tahajud doang. Kesannya kan cuman tahajud doang ya. Kecuali yang punya sawah itu tahajud juga, maka dia kalah. Tapi kalau dia ini betul-betul istiqomah dan menjauhi jauh dari dosa, dari maksiat, dari keburukan, itu yang punya sawah itu kalah sama dia ini. Saya bilang, ente 8 orang. Iya Ustaz, 4 bisnis. Aneh, istri aneh, sama orang tua. Ustaz doain Ustaz, mau luar biasa deh. Duha, Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, Sholawat, Istighfar, Tasbih yang Ustaz ajarin di Instagram. Saya praktis itu aja udah.
Saya ngejejak itu aja. Ustaz, saya baru bangun rumah 1,7 miliar, nggak pakai utang. 2 tahun Pak, coba aja nabung. Sono nabung. Sono nih nabung. Nah kalau 1,7 miliar 2 tahun kan berarti kira-kira 70 juta sebulan. 80 juta sebulan itu. Hah? Dan nggak kena itu, berarti dia bangsa 200 juta sebulan. Kan harus bayar karyawan, harus bayar yang lain-lain. Lah karyawannya udah berapa? Dia ternyata sama Allah dikasih sederhana Pak, diajarin sama orang bikin bakso. Semua juga bisa bikin bakso Pak, ya tinggal buka YouTube doang. Tapi yang ngasih kunci ini adalah Allah. Begitu bikin bakso, zek, baksonya jadi maju, buka cabang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 2 tahun 17 cabang. Ayo, udah miskin, sholat subuh kesiangan. Ya, bagaimana? Udah miskin, asal sholat telat. Telat. Johor udah mau asar, asar udah mau maghrib. Bisa, ada lupa. Tahu-tahu ketiduran. Udah tahu utang banyak, sama Quran jauh. Pak, kalau kita umat Rasul jalanin yang beginian, kita pasti menang. Kenapa? Karena umat yang lain nggak mungkin ngerjain. Tuh. Paham gak nih? Umat lain nggak mungkin ngerjain. Nggak ada duha, nggak ada sholat malam, nggak ada sholawat, nggak ada istighfar, nggak ada tasbih. Tapi kalau ente pakai network, orang lain ada juga. Ente pakai modal, orang lain ada juga. Pakai ilmu, ya orang lain juga ada juga. Pakai sekolah, orang lain ada juga. Pakai kuliah, orang lain ada juga. Pakai emak bapaknya, ya orang lain juga ada emak bapaknya. Pakai kakaknya, orang lain juga ada kakaknya. Tapi yang tidak dimiliki oleh yang lain, kita cuma yang memiliki Allah dan Rasulnya. Makanya gunakan itu yang betul-betul maksimal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perjalanan saya dengan izin Allah bersama Kakanda yang menjadi gubernur pejabat sementara Sulawesi Utara, Kiai Haji Agus Fatoni, membawa berkah buat kami dan buat kita semua insyaallah. Mudah-mudahan dalam tempo yang tidak seberapa lama berdiri pesantren Quran yang tarafnya insyaallah internasional, yang ada langsung di kota Mobagu insyaallah dengan izin Allah. Tadi pagi kami sudah berangkat melihat lokasi tanahnya, wakaf dari Ibu Yati, dan nanti akan Bupati Bolang Mongondo, dan insya Allah akan dibantu oleh 4 bupati dan wali kota yang lain. Masya Allah, ini luar biasa. Dan bismillah, mudah-mudahan nanti juga saya bisa sering ke kota Mobagu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya pengen begitu nanti ke Jakarta langsung siap-siap dibantu dengan Kakanda, nggak usah pakai cerita A, B, C, dan D. Pokoknya minggu depan atau bulan depan kita langsung bikin audisi menerima santri pertama full beasiswa, nggak bayar sedikit pun. Bahkan nanti kita akan urus sampai ke Al-Azhar Kairo, sampai ke Madinah Islamic University, sampai ke Ummul Qura Makkah, sampai ke Jordan, sampai ke Maroko, sampai kemudian ke negara-negara yang lain, Sudan, Tunisia, ya, insya Allah bahkan ke Amerika, Australia, Eropa,
insya Allah mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan dalam tempo kurang dari 3 bulan sudah ada, mudah-mudahan kira-kira gitu ya, 70 atau 100 anak pertama yang kemudian bersedia nggak sekolah, jadi dididik saja jadi ulama, tapi nanti kita ngambil kejar paket gitu supaya Qurannya dalam 7 bulan selesai. Jadi nanti maulidnya akan datang, maulid 2021, anak-anak ini akan kita tampilkan 30 juz insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah sidang Jumat ya, di khutbah yang kedua kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha pesantren Quran ya, Darul Quran Kota Mobagu, bahkan kita dedikasikan bukan cuman untuk masyarakat Kota Mobagu dan sekitarnya ya, bukan cuman buat Bolang Mongondo Raya, tapi juga buat Indonesia pada umumnya insyaallah. Mudah-mudahan nanti dari Gorontalo bisa kemari, kemudian dari kota-kota lain bisa kemari, bahkan karena besok tahun depan sudah ada bandara katanya, mudah-mudahan nanti dari Jakarta juga bisa nyantren di sini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kembali saya sampaikan khutbah yang pertama tadi bahwa Bapak Ibu jangan tinggalkan Allah dan Rasulnya, jejak habis di situ. Apalagi kalau Bapak Ibu emang orang miskin, emang orang susah, emang orang bodoh. Pak, kalau S3 kan lama Pak, tapi kan kalau duha mah apa sih, duha doang kok, usolli sunatat duha gitu aja kan, nggak perlu S3 gitu kan, nggak perlu S3 gitu loh. Kalau harus jadi orang kaya kemudian meniti karir dulu di perusahaan Jepang, di perusahaan Australia, di perusahaan Amerika, di perusahaan China, lalu menduduki posisi manajer, menduduki posisi GM, susah Pak, siapa juga yang bisa begitu. Tapi kalau puasa Senin Kemis bisa ibang puasa sih, ibang sholat berjamaah sih, emangnya disuruh ngangkat besi apa? Kamu kalau mau kaya angkat besi ya kan, nggak begitu, cuma sholat berjamaah doang sih, susah amat ya. Coba dah jajal ya, 4 hari gitu, 3 bulan gitu, 7 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, begini insya Allah. Ingat dah, di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada kekayaan, di balik sunnah ada kemenangan. Itu baru sunnah. Bagaimana wajib? Paham nggak? Paham nggak? Di balik sunnah ada kejayaan. Artinya kalau kita ngelakuin sunnah apa aja nih pasti jaya. Lah itu sunnah. Bagaimana yang wajib? Dahsyat itu, serius itu, masya Allah dah. Yang nggak punya anak, yang belum hamil, belum nikah, belum punya rumah, sakit-sakitan atau apa, udah jejak di situ, pasti insya Allah di sana ada keberkahan yang meliputi semua lini kehidupan kita. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan sekalian kita niatkan, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, kami persembahkan segala sunnah sebagai kado kelahiran buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita niatin nih, kan ulang tahun tuh ya, milad kan ya, Maulidur Rasul. Terus kado dari kita apa? Nah, kado dari kita tuh niat akan menjadi umat Rasul yang baik, insya Allah. Wa'lamu anna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Ya Allah, khusus doa pada hari ini, di hari Jumat yang barokah, di Maulidur Rasul, ya Allah, Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ali. Izinkan kami memulai pesantren Darul Quran Kota Mobagu, dan pahalanya buat Bu Yati dan semua yang mendukung. Dan mudah-mudahan dalam tempo yang tidak berapa lama kami bisa mengadakan audisi segera mungkin. Dari tiap desa kita ambil calon santri pertama pesantren internasional ini,
full, nggak bayar, full gratis, bahkan kemudian diurus sampai kemudian S1 di luar negerinya. Ya Allah, semua kemudahan milikmu, semua nanti rezeki milikmu, semua kekuatan milikmu, semua jalan milikmu, semua apa yang menjadi daya upaya adalah milikmu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, di hari ini juga kami mohon kepadamu ya Allah, jangan cuma satu bupati, dua bupati, tiga bupati, satu wali kota, dua wali kota, tiga wali kota, tapi gerakkan 500 sekian bupati dan wali kota di seluruh Indonesiamu ya Allah, untuk membangun dengan gegap gempita pesantren Quran, sehingga di tiap kota ada satu pesantren Quran ya Allah. Nanti lalu beranak di tiap desanya ada rumah-rumah tahfiz, sehingga tidak ada satu desa pun kecuali di sana ada cahaya Quran ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu man nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kami meminta ya Allah, kelak nanti Presiden Republik Indonesia adalah seorang hafiz Quran, Kapolri, Panglima, anggota Dewan, pimpinannya, para menteri, Kapoldanya, Kapolrinya, Panglima, semua pengusahanya, bahkan kemudian sampai di tingkat aparatur desanya, RT RW-nya, seluruhnya adalah hafiz Al-Quran ya Allah. Berkahi bumi Indonesia dengan Quranmu ya Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa shallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.